Setiap daerah di Indonesia memiliki keragaman dan keunikan kuliner masing-masing, baik dari bahan ataupun cara pengolahan. Ketersediaan bahan baku juga mempengaruhi jenis makanan yang diolah dan dijadikan kuliner khas daerah tersebut. Seperti madu mongso yang menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Blitar, Jawa Timur, yang dibuat dengan bahan baku utama berupa jagung giling. Jika biasanya madu mongso dibuat dengan bahan baku utama ketan, maka di UKM Anis Jaya, jagunglah yang digunakan sebagai bahan pembuatnya. Jagung merupakan salah satu palawija yang bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan dengan cita rasa yang unik. Untuk dimasak menjadi madu mongso, digunakan jagung yang sudah digiling halus. Setelah itu, jagung dicuci untuk memastikan agar bahan baku yang digunakan ini benar-benar bersih. Jagung madu mongso adalah jagung yang difermentasi menjadi tape dan dimasak dengan mentega, gula, dan susu. Hasil masakan inilah yang disebut madu mongso. Setelah dicuci, maka jagung tumbuk dikukus sekitar 1 jam hingga setengah matang. Butuh waktu lama untuk mengukus jagung tumbuk ini, karena teksturnya yang cukup padat dan kering. Jagung yang belum masak ini kemudian diangkat dan dikeluarkan dari dandang untuk dicuci kembali. Saat setengah matang, jagung dibersihkan terlebih dahulu dari sisa kulit ari sebelum dimasak kembali. Pengukusan dilakukan selama setengah jam, hingga semua bagian jagung benar-benar matang dan teksturnya menjadi lebih lembut. Kaya akan karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral, menjadikan tanaman bernama latin Simea ini sebagai salah satu sumber pangan utama masyarakat dunia dan Indonesia. Karotenoid dan bioflavonoid yang terkandung dalam jagung bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Begitu pula bagi ibu hamil, jagung menyediakan asam folat bagi perkembangan janin. Wes dul ke selera sik iki angkatan dimasak nih kono. Oh, ya, Bu. Kuat kok ora? Kuat lah, Bu, cuma segini aja kok. Setelah matang, jagung kemudian diangkat. Selanjutnya jagung didinginkan di atas meja yang sudah diberi alas daun pisang. Jagung tumbuk yang sudah didinginkan akan dicampur dengan ragi dan difermentasi selama 2 malam hingga menjadi tape jagung. Barulah tape jagung dimasak seperti dodol dengan beberapa bahan tambahan lainnya. Rasa khas dari tape inilah yang membedakan madu mongso dengan dodol biasa. Selain itu, jagung yang sudah menjadi tape memiliki tekstur yang sangat lembut, sehingga lebih mudah diolah untuk dicampur dengan bahan lainnya. Sekitar 20 kg tape jagung dimasak dalam 2 kuali yang berbeda, agar madu mongso yang dibuat cepat matang. Jagung pertama-tama akan dimasak tanpa campuran apapun ke dalam kuali, hingga kandungan air tapenya mengering. Hasilnya, rasa asam tape juga akan berkurang. Setelah diaduk terus-menerus selama setengah jam, barulah bahan tambahan madu mongso berupa mentega, susu kental manis, dan gula pasir dimasukkan ke dalam kuali masak. Adonan ini diaduk kembali hingga semua bahan tercampur dan meresap ke dalam tape jagung. Sekitar 2 jam, adonan madu mongso akan masak dan menjadi lebih kering. Hasil masakan madu mongso diangkat dari kuali untuk kemudian dimasukkan ke dalam mesin pengaduk. Tujuannya
agar adonan madu mongso jagung lebih tanak dan pulen. Setelah diaduk sekitar 20 menit dalam mesin putar, madu mongso jagung ini sudah matang dan kalis. Hasil masakan madu mongso lalu diletakkan dalam nampan untuk didinginkan terlebih dahulu hingga uap panasnya hilang. Barulah adonan kue manis ini dibungkus ke dalam bungkusan kecil-kecil dan dibungkus plastik. Untuk mempercantik tampilannya, madu mongso berbungkus plastik akan dibalut kembali dengan kertas warna-warni. Hasil gulungan madu mongso kemudian dimasukkan ke dalam kemasan plastik mika. Satu plastik berisi 14 bungkus madu mongso jagung dan akan dijual dengan harga Rp8.000 saja. Pak, ini Pak yang mau dikemas Pak. Rasa madu mongso yang asam manis ini memiliki tekstur perpaduan wajik dan dodol dengan cita rasa manis segar. Dalam setiap hari, UKM milik Ibu Anis ini bisa mengolah sekitar 30 kg tape jagung untuk dimasak menjadi madu mongso. Menjelang hari raya, salah satu jenis oleh-oleh khas Jawa Timur ini akan semakin kebanjiran pesanan untuk dijadikan buah tangan dari Kabupaten Blitar. Berlokasi di Kecamatan Karangrejo, Magetan, Kota Canggu terkenal sebagai kawasan warung ayam panggang yang istimewa. Seperti warung Ibu Suryani yang mulai berjualan ayam panggang sejak tahun 1995. Ayam panggang di sini khusus menggunakan ayam kampung yang didatangkan dari para peternak ayam Jawa sekitar Magetan. Untuk memenuhi permintaan pelanggan setiap hari, warung Ibu Suryani membutuhkan sekitar 100 hingga 150 ekor ayam segar. Di akhir pekan, warung ini bisa menghabiskan sekitar 300 ekor ayam untuk diolah menjadi ayam panggang. Ayam yang sudah dipotong dicelupkan ke dalam air panas hingga bulunya mudah dibersihkan. Dengan cekatan para pegawai membersihkan ayam-ayam kampung ini. Ayam yang sudah dicabuti bulunya masih harus dicuci lagi untuk memastikan tidak ada kulit kaki ayam atau bulu-bulu halus yang tertinggal. Setelah semuanya aman, ayam langsung dibersihkan isi perut dan dada dibelah. Agar mudah untuk dibakar, ayam yang sudah bersih dibentangkan dan ditusuk dengan bilah bambu. Dan bagian kaki serta sayap disusun sedemikian rupa hingga ayam melekat pas pada bambu. Kalau ini kunyit sama bawang putih. Keunikan ayam panggang di sini adalah proses pembakaran ayam yang melalui 3 tahapan. Pertama, ayam utuh yang sudah dicuci dan dibersihkan langsung dipanggang di atas tungku dengan kuali tanah, tanpa ditambahkan bumbu apapun pada ayamnya. Saat dipanggang, ayam ditutup dengan penutup tanah agar panas api pembakaran terkonsentrasi pada ayam. Cukup dibalikan sekali. Ayam ditunggu hingga semua sisinya matang. Tungku ini mampu membakar sekitar 7 ayam sekaligus dan bahan baku yang digunakan adalah kayu bakar agar aroma ayam panggangnya lebih sedap. Setelah 10 menit, maka daging ayam akan masak dan sudah bisa diangkat dari kuali pemanggang. Selanjutnya, ayam panggang tanpa bumbu yang sudah matang ini ditusuk dengan besi kecil untuk membuka dagingnya.
Daging ayam yang sudah terbuka lalu disiram dengan bumbu cair yang berasal dari campuran kunyit, bawang putih, garam, dan air panas. Perpaduan bahan ini akan memberikan rasa gurih pada ayam. Bumbu cair ini sengaja diberikan setelah ayam matang untuk menjaga tekstur permukaan ayam tetap bagus dan mengkilap. Selanjutnya, ayam dibakar kembali di atas tungku dengan periuk tanah. Pembakaran kali ini dimaksudkan untuk mengeringkan daging ayam dan membantu agar bumbu cepat meresap dalam daging ayam. Pemanggangan kedua ini tidak membutuhkan waktu yang lama, karena daging tidak sebasah saat ayam baru selesai dicuci pertama tadi. Setelah 4 menit, ayam sudah bisa diangkat dari wajan bakar. Setelah dibakar 2 kali, ayam panggang ini ternyata belumlah siap untuk disajikan. Masih dibutuhkan pembakaran sekali lagi untuk memberi bumbu dan rasa terakhir yang khas dan mantap. Ada 2 jenis bumbu ayam panggang di sini, yaitu bumbu ayam rujak dan bumbu ayam bawang. Aku akan membuat bumbu khusus ayam rujak. Untuk membuatnya, bahan rempah yang digunakan lebih banyak jenisnya dibandingkan bumbu bawang. Kemiri, bawang merah, dan cabai merah yang sudah digoreng, selanjutnya aku tumbuk sampai halus. Duh, bumbunya yang sudah matang bawa ke dalam. Oh, ya Bu. Mas Suri, bisa. Ya, taruh situ. Semua bahan ini akan dimasak dan direbus ke dalam kuali beserta tambahan jahe, lengkuas, serai, dan daun jeruk. Setelah itu, barulah bumbu rujak ayam panggang siap untuk dioleskan ke ayam bakarnya. Sementara, bumbu ayam bakar bawang lebih sederhana, tetapi ada penambah kunyit sebagai pemberi warna dan pembeda dari kedua jenis bumbu rahasia Ibu Suryani. Bumbu rujak ataupun bumbu bawang yang dibuat khusus tadi akan dioleskan sesaat setelah pesanan pelanggan datang. Jika ada pesanan, barulah ayam yang sudah 2 kali dibakar tadi diolesi dengan bumbu sesuai keinginan pemesan, hingga semua permukaan ayam ditutupi bumbu dan ayam pun dibakar kembali. Setelah bumbu meresap dan tekstur ayam menjadi lebih kering, ayam panggang Desa Canggu sudah siap untuk dinikmati. Di warung ayam panggang Bu Suryani, dengan bumbu khas ini ramai dikunjungi saat jam makan. Jika hari biasa, jam makan siang dan makan malam adalah waktu yang ramai kedatangan pelanggan. Sedangkan di bulan Ramadan, maka saat maghrib, warungnya akan dipenuhi oleh para pelanggan yang sedang berbuka bersama. Bagiku, rasa ayam panggang ini sangat istimewa. Selain menggunakan ayam kampung tanpa lemak dan berdaging lezat, bumbu dan cara penanganan yang spesial membuat ayam bakar ini semakin terasa mantap. Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, terletak di kaki Gunung Lawu dengan kondisi alam yang berbukit dan memiliki tanah yang subur. Kawasan yang berada di ketinggian sekitar 1.200 meter DPL ini, masyarakat dataran tinggi Lawu memanfaatkan lahannya untuk dijadikan ladang pertanian. Beberapa jenis buah dan sayur diusahakan warganya, seperti Pak Kairun yang menjadi petani di lereng Gunung Lawu dan menanami lahannya dengan sayuran tomat dan bawang serta wortel. Saat ini, kami sedang beramai-ramai memanen wortel yang sudah berumur 100 hari ditanam Bapak 60 tahun ini. Memanen umbi wortel sangatlah mudah. Aku hanya perlu sedikit mencokel dan mencabut daunnya dan wortel sudah siap langsung didapat. Semua hasil panen wortel dikumpulkan, barulah setelah itu tangkai daun dipisahkan dari umbinya. Nantinya, hasil panen sayuran seperti ini akan disalurkan ke berbagai pasar untuk memenuhi kebutuhan beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di sekitar
sekitar Gunung Lawu terdapat salah satu alat angkut hasil panen yang masih dipertahankan keberadaannya hingga saat ini, yaitu becak lawu. Mobil kayu beroda 4 ini bisa digunakan untuk mengangkut rumput serta sayur-sayuran memenuhi jalanan berkelok di pelausan. Ini adalah kali pertama aku mengendarai becak lawu dengan beban sayur-sayuran. Seiring dengan banyaknya motor dan mobil, becak lawu semakin tersisih. Saat ini, becak lawu sudah tidak banyak digunakan sebagai alat angkut. Hanya beberapa petani saja yang masih mempertahankan penggunaannya. Wortel yang baru dipanen kali ini akan dibuat menjadi makanan khas Magetan. Untuk itu, sebelum diolah, wortel aku cuci dahulu. Sisa tanah yang masih menempel dari proses pemanenan harus dibuang. Wortel dimasukkan ke dalam ember berisi air dan setiap bagian umbi wortel digosok sampai bersih. Wortel merupakan salah satu sayuran berwarna dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan. Serat yang tinggi pada wortel sangat penting untuk menjaga kelancaran sistem pencernaan tubuh. Wortel juga menjadi sumber vitamin A tinggi yang mampu membantu mempertajam penglihatan serta menjaga kesehatan kulit. Bu, wortelnya nih Bu, udah dicuci? Oh iya, Ndel. Sini, terusin marutin ini, tak bikin jenang. Oh, ya Bu. Ada banyak jenis makanan yang bisa diolah dengan bahan baku wortel yang kaya manfaat ini. Di bulan puasa, makanan berbuka atau takjil jadi pilihan yang pas untuk dibuat menggunakan wortel. Wortel yang akan diolah diparut terlebih dahulu. Pemarutan ini akan menghaluskan wortel sehingga mudah dicampur dengan bahan lainnya dan teksturnya menjadi lembut dan halus. Hasil parutan wortel akan dimasak menjadi 2 makanan manis yang cocok dijadikan takjil untuk berbuka puasa. Jenang wortel dibuat dari campuran wortel parut yang ditambahkan tepung Garut, gula, dan garam. Jenang yang dimaksud ini bukan dodol, tetapi makanan kenyal seperti bubur kanji yang bercita rasa manis yang bisa menjadi makanan pilihan yang pas saat berbuka puasa. Paruh kabeh. Adonan jenang yang sudah diaduk rata selanjutnya dimasak dalam panci yang berisi air yang sudah mendidih dan terus diaduk-aduk. Memasak jenang ini tidak perlu terlalu lama. Jika adonan sudah mengental, itu artinya jenang sudah bisa dihidangkan. Satu lagi kudapan khas Ramadan yang bisa dibuat dari bahan wortel parut, yaitu cenil. Makanan khas Jawa yang sederhana ini juga bisa dimodifikasi dengan bahan baku wortel. Adonan cenil dibuat dengan mencampurkan wortel parut dengan ditambah parutan singkong, tepung kanji, dan garam. Singkong dan tepung kanji digunakan untuk membentuk dan merekatkan adonan hingga menjadi lebih padat. Jika tidak ditambahkan kedua bahan ini, cenil akan mudah hancur dan bisa berubah menjadi bubur. Semua bahan kemudian diaduk dan diadon hingga merata dan kalis. Setelah itu, barulah dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Sama seperti pembuatan jenang, maka cenil wortel ini akan dimatangkan dengan cara direbus ke dalam air mendidih. Merebusnya pun tidak terlalu lama. Jika cenil sudah mengapung, berarti kue Jawa ini sudah matang.
Menikmati jenang wortel yang manis, ditambah kuah santan, membuat makan bersama menjadi semakin nikmat. Rasanya pas untuk teman makan bersama saat berbuka di bulan Ramadan. Begitu pula dengan cenil wortel yang diberi taburan kelapa parut dan disiram gula merah cair ini. Bisa menjadi pilihan yang pas untuk kebersamaan. Beragam jenis makanan dan cemilan khas Nusantara bisa divariasikan dengan berbagai jenis hasil pertanian yang ada. Hasilnya akan didapat kudapan tradisional dengan cita rasa yang istimewa.